Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Asmariani. Saya mahasiswa PLP dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang hukum syara dan pembagiannya. Hukum syara yaitu sejumlah aturan Allah yang mengatur berbagai persoalan manusia berkaitan dengan perbuatan mukallaf orang yang terbebani hukum serta aturan hukum syara. Yang dibahas di dalamnya nanti adalah al-hakim, terus ada al-hukmu, terus ada mahkum fih, dan ada mahkum alaih. Al-hakim unsur pencipta hukum. Sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Ta'ala. Ada yang langsung berupa nas yang diwahyukan kepada Rasul, dan ada yang diberi kepada ulama mujtahid untuk istinbat hukum terhadap perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil dan tanda yang disyariatkan. Di samping Allah sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum serta melahirkan hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual. Namun hakikatnya para mujtahid bukan pencipta hukum, melainkan hanya melahirkan dan menggali hukum istinbat dengan memperhatikan dalil dan isyarat yang dapat dijadikan patokan dalam penetapan suatu ketetapan hukum. Yang selanjutnya al-hukmu, hakikat hukum syara. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu. Memahami hukum-hukum syara adalah kewajiban bagi setiap muslim. Al-hukmu ada dua, ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan-tuntutan. Yang pertama, al-ijab, wajib, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti. Yang kedua ada an-nadab atau sunnah, hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Terus ada at-tahrim atau haram, hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti. Yang keempat ada al-karohah atau makruh, hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Terus ada al-ibahah, mubah, hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Terus yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani' atau penghalang, azimah, rukhsah, sah, dan batal. Jadi hukum wad'i menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi. Yang pertama sebab. Ulama mendefinisikan sebab adalah sifat zahir. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul. Yang kedua ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang tidak adanya mengharuskan ketiadaan, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan, ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dilakukan. Syarat ada dua macam, ada syarat wajib, contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat, dan ada syarat sah, contohnya suci dari hadas besar dan kecil menjadi syarat sah sholat. Terus ada yang ketiga mani atau penghalang.
adalah sifat zahir yang pasti menghalangi tetapnya hukum. Dengan istilah lain, mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani terbagi dua, ada mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya haid bagi wanita menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat. Terus ada mani terhadap sebab, yaitu suatu penghalang yang ditetapkan syariat menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contoh, berhutang menjadi mani penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Terus ada azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contoh, wajib sholat 5 waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Terus ada rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Contoh, sholat bagi seorang musafir, memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa atau darurat. Terus yang terakhir ada sah dan batal. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut berupa perbuatan dan apa yang ditetapkan untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakan, terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah sebab dan syarat itu. Jika yang dilakukan wajib, contoh sholat, puasa, haji, serta disempurnakan syarat rukun, maka efek yang diperoleh adalah terbebas kewajiban. Jika yang dilakukan itu sebab syar'i, contoh perkawinan, maka efek yang diperoleh adalah halal bergaul suami istri. Jika yang dilakukan adalah syarat wudhu bagi yang sholat, serta disempurnakan syarat rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terwujud sholat yang sah. Selanjutnya, mahkum fih. Mahkum fih, objek atau peristiwa hukum. Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Mahkum fih berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Dengan kata lain, mahkum fih, perbuatan hukum itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang selanjutnya adalah mahkum alaih atau subjek hukum. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara. Diperlukan 2 syarat dalam pembebanan hukum syara kepada orang mukallaf. Yang pertama, bahwa orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami kitab seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Yang kedua, orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Kemampuan untuk menerima taklif ini dapat dibagi 2, yaitu ahliyatul wujub atau kemampuan menerima hak dan kewajiban, dan ahliyatul ada atau kecakapan bertindak. Hubungan manusia dengan ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub ada yang kurang sempurna, contohnya janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, dan ada ahliyatul wujub yang sempurna, yaitu tetap melekat pada diri manusia selama masih hidup. Terus ahliyatul ada. Ahliyatul ada itu ada 3. Hubungannya ada 3. Yang pertama, tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Contohnya anak-anak kecil, orang gila, dan kurang berakal. Yang kedua, ahliyatul ada kurang sempurna. Contohnya anak-anak mumayyiz.
Yang ketiga, ahliyatul ada, sempurna. Hubungannya di sini adalah berkenaan dengan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang selanjutnya, awarid ahliyah, hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Ada yang bersifat samawiyah dan ada yang bersifat kasabiyah. Yang bersifat samawiyah, keadaannya belum dewasa atau anak-anak, terus ada gila, kurang akal atau bodoh dan idiot, tidur, lupa, sakit, haid, nifas, dan wafat. Sedangkan yang bersifat kasabiyah, boros, mabuk karena minum minuman keras, bepergian, lalai, bergurau, bodoh atau kurang mengetahui, dan terpaksa. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.